Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidar, NPM S1D 018024. Pada video kali ini saya akan mengestimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Data yang digunakan untuk video ini sama dengan data yang digunakan pada video-video sebelumnya, yaitu data produksi padi sawah di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Jadi untuk video ini saya akan mengestimasikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Untuk mengestimasikan data ini, kita harus menetapkan variabel Y dan variabel X-nya. Untuk data ini, variabel Y-nya adalah produksi padi, dan variabel X1 benih, variabel X2-nya pupuk kandang, variabel X3 pupuk petroorganik, variabel X4 pestisida astonis, variabel X5 pestisida eksplor, variabel X6 pestisida supremo, dan variabel yang X7 pestisida abosilin. Dengan jumlah observasi yang digunakan sebanyak 40 orang petani padi. Data ini akan saya estimasikan menggunakan metode OLS dalam 7 model yang berbeda. Tujuh model ini yaitu model linear berganda, model tanpa konstanta, double log, eksponensial, semi-log, resiprokal, dan log inverse. Yang pertama yaitu metode linear berganda. Jika kita masukkan ke dalam bentuk bersamaan, maka persamaannya yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T ditambah beta 6 X6T dan ditambah beta 7 X7T ditambah ET. Untuk mengestimasikan model tersebut, kita memasukkan instruksi sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka aplikasi Zazam, dan di sini saya sudah menampilkan ada dua kolom, yaitu kolom editor dan kolom Zazam. Kita akan memasukkan instruksi-instruksinya di kolom editor. Instruksi yang pertama yaitu file 21, kemudian kita buka file di mana kita menyimpan data yang sudah kita masukkan ke dalam bentuk Excel dan bentuk div. Saya menyimpan data tersebut di file ekonometrika dengan nama data usaha tani. Kemudian kita klik kanan dan pilih properti di bagian paling bawah. Lalu kita copy di bagian location dan kita pastekan ke kolom editor Zazam. Kemudian instruksi yang kedua yaitu sampel 1 spasi 40. Instruksi yang ketiga yaitu instruksi read buka kurung 21 tutup kurung N YT X1T X2T X3T X4T X5T X6T dan X7T. Kemudian div. Instruksi yang keempat yaitu instruksi OLS. OLS spasi YT spasi X1T X2T X3T X4T
sampai X7T. Kemudian PCOR spasi PCOV. Dan instruksi terakhir yaitu stop. Kemudian kita tinggal klik tombol run. Hasilnya akan muncul di kolom Zazam. Tinggal kita klik. Dan inilah hasil dari instruksi yang kita masukkan tadi. Kemudian kita lihat apakah masih ada nilai yang error. Jika tidak ada nilai yang error pada hasil instruksi ini, berarti instruksi yang kita masukkan sudah benar dan hasilnya juga sudah benar. Dan dilanjutkan ke model yang kedua, yaitu model linear berganda tanpa konstanta. Untuk model yang kedua ini, kita hanya perlu mengubah satu instruksi, yaitu di instruksi yang keempat, yaitu instruksi OLS. Kita menambahkan no const di sebelum kata PCOR. No const. Kemudian tinggal kita run. Dan hasilnya juga akan muncul di kolom Zazam seperti model yang pertama tadi. Kita juga harus melihat apakah di kolom Zazam ini atau kolom hasilnya masih ada nilai yang error atau tidak. Jika sudah tidak ada lagi nilai error, berarti instruksi dan hasilnya sudah benar. Perbedaan dari model yang pertama dan model yang kedua ini adalah pada konstantanya. Di model yang pertama memiliki konstanta, sedangkan di model yang kedua tidak ada konstantanya. Dapat kita lihat pada di atas matriks kovarian tidak ada nilai konstanta, sedangkan di model yang pertama tadi memiliki konstanta. Model yang ketiga yaitu model double log. Dalam model ini kita menggunakan bentuk logaritma untuk variabel X dan Y-nya. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 XT beta 1 eksponensial ET. Untuk memudahkannya, bentuk log ini ditransformasikan ke dalam bentuk double log, sehingga model tersebut berubah menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T sampai ditambah beta 7 ln X7T ditambah ET. Untuk menganalisis model tersebut, kita harus mengubah variabel X dan Y ke dalam bentuk logaritma atau disingkat menjadi ln atau ln dengan instruksi generik. Instruksi-instruksi yang akan kita masukkan di kolom editor. Yang pertama, file 21, kemudian lokasi data yang kita gunakan. Instruksi yang kedua yaitu sampel. Instruksi yang ketiga, read. Dan instruksi yang keempat yaitu instruksi generik. Dan instruksi yang terakhir yaitu stop. Kemudian kita klik run dan hasilnya akan muncul di kolom Zazam. Kita lihat di kolom hasil ini apakah masih ada nilai yang error atau tidak. Jika sudah tidak ada, berarti instruksi dan hasil yang kita peroleh sudah benar.
Model keempat yaitu model eksponensial. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan eksponensial dari beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T sampai ditambah beta 7 X7T ditambah ET. Agar bentuk ini dapat diestimasi, maka harus ditransformasikan ke dalam bentuk log, sehingga bentuknya menjadi ln YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T sampai ditambah beta 7 X7T ditambah ET. Perlu kita ketahui, karena logaritma eksponensial sama dengan 1, maka variabel yang perlu diubah ke dalam bentuk log hanya variabel dependennya saja. Jadi, dari instruksi di model yang ketiga tadi, kita hanya perlu menghilangkan instruksi yang kelima, kita hapus, dan instruksinya hanya tinggal instruksi file, sample, read, generic, dan OLS. Pada instruksi OLS ini, kita masukkan variabel baru yaitu LY. Dan untuk variabel X-nya, kita masukkan dalam bentuk linear yaitu X1T, X1T, X2T, X3T, X4T, X5T, X6T, dan X7T. Selebihnya sama yaitu PCOR dan PCOV. Dan instruksi terakhir yaitu stop. Tinggal kita runkan dan hasilnya akan muncul di kolom Zazam. Kita lihat pada bagian hasil ini apakah masih ada nilai yang error atau tidak. Jika sudah tidak ada, berarti instruksi dan hasilnya sudah benar. Model selanjutnya atau model yang kelima yaitu model semilog atau kebalikan dari model eksponensial. Jika dimasukkan ke dalam bentuk bersamaan, yaitu eksponensial variabel YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T sampai ditambah beta 7 X7T ditambah ET. Persamaan ini harus kita ubah ke dalam bentuk logaritma, sehingga hasilnya yaitu YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T sampai ditambah beta 7 ln X7T ditambah ET. Untuk model ini, yang diubah ke dalam bentuk log hanya variabel X-nya saja. Jika dimasukkan ke dalam instruksi Zazam, maka harus diubah dulu dari instruksi learn ke dalam instruksi log. Instruksinya sudah saya masukkan, yaitu dapat dilihat di kolom editor. Yang bedanya dari model sebelumnya yaitu dalam model kelima ini tidak ada variabel Y-nya, hanya variabel X dalam bentuk logaritma. Dan tinggal kita runkan dan hasilnya akan muncul di kolom Zazam. Dan seperti model-model sebelumnya, kita harus melihat apakah masih ada nilai yang error atau tidak. Jika sudah tidak ada, artinya instruksi dan hasil
yang kita peroleh sudah tepat. Model yang keenam yaitu model resiprokal. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah 1/X1 beta 1 ditambah 1/X2T beta 2 ditambah 1/X3T beta 3 sampai ditambah 1/X7T beta 7 ditambah ET. Untuk mengestimasikannya ke dalam aplikasi Shazam, maka kita harus menggunakan bentuk generik. Instruksi-instruksinya sudah saya masukkan di kolom editor. Pada instruksi yang keempat dapat kita lihat yaitu instruksi generik AG sama dengan 1/X1T. Instruksi ini kita gunakan sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan instruksi AG untuk X1, TS untuk X2, MP untuk X3, CD untuk X5, AB untuk X4, CD untuk X5, EF untuk X6, dan GH untuk X7. Kemudian di instruksi OLS, kita masukkan variabel baru yaitu YT, kemudian variabel AG, TS, MP, AB, CD, EF, GH, dan instruksi PCOR dan PCOP. Kemudian instruksi yang terakhir yaitu stop. Dan kita klik run. Maka hasilnya akan muncul di kolom Shazam seperti ini. Hasil ini harus kita periksa apakah ada nilai yang error atau tidak. Jika tidak ada, berarti hasil yang kita peroleh dan instruksi yang kita masukkan sudah benar. Dan dilanjutkan ke model yang ketujuh atau model yang terakhir. Model terakhir yaitu model log inverse yang merupakan gabungan dari eksponensial dan resiprokal. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan eksponensial dari beta 0 dikurang 1/X1T beta 1 dikurang 1/X2T beta 2 dikurang 1/X3T beta 3 sampai dikurang 1/X7T beta 7 ditambah ET. Bentuk ini harus ditransformasi lebih dulu agar bisa diestimasi. Dan hasil estimasinya adalah learn YT sama dengan beta 0 dikurang 1/X1T beta 1 dikurang 1/X2T beta 2 dikurang 1/X3T beta 3 sampai dikurang 1/X7T beta 7 ditambah ET. Selanjutnya yaitu merubah variabel YT ke dalam bentuk log. Dan variabel X1 diubah menjadi AG, variabel X2T dirubah menjadi TS, dan variabel X3T menjadi MP, variabel X4T menjadi AB, variabel X5T menjadi CD, variabel X6T menjadi EF, dan variabel X7T menjadi GH. Dari instruksi di metode resiprokal tadi, kita hanya perlu menambah instruksi generik dari variabel Y atau LY sama dengan logaritma YT. Selebihnya, semua instruksinya sama. Kemudian kita runkan, dan hasilnya akan muncul di kolom Shazam. Seperti model-model sebelumnya, kita harus melihat atau mengecek terlebih dahulu apakah pada kolom Shazam atau pada hasil ini
tidak ada lagi nilai error. Jika sudah dipastikan tidak ada lagi nilai error, maka instruksi dan hasil yang kita peroleh sudah tentu benar. Demikian video yang dapat saya buat pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.